Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, Bapak dan ibu-ibu sekalian serta saudara yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, atas kehendak Allah semata kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya, majelis yang senantiasa dicari oleh malaikat-malaikat, dan malaikat duduk bersama kita seraya mendoakan kepada Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di majelis ilmu itu senantiasa diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian, tentunya kita berharap dari kajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita laksanakan. Dan kelak ilmu inilah yang juga akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang akan ditanyakan oleh Allah adalah ilmu. Setelah kalian mendapatkan ilmu itu, apakah sudah kalian lakukan? Inilah tanggung jawab kita kelak di yaumil qiyamah, di saat kita akan menghadapi mizan atau hisab. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita berbicara tentang ma'rifatul Rasul, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, saya akan menyampaikan terkait dengan khutbah yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa hal yang belum saya sampaikan. Di antara menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu terlihat setelah surat Al-Maidah ayat 3 itu turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku untuk kamu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama. Tentunya para jamaah, sahabat-sahabat yang memiliki kekuatan batin, dia melihat ini adalah terakhir. Tugas seorang nabi adalah menyampaikan. Kalau risalah sudah berakhir, wahyu sudah habis, maka apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dan inilah yang ditangkap oleh Abu Bakar As-Siddiq. Inilah yang ditangkap oleh Umar Ibn Khattab. Rasulullah akan meninggalkan kita semuanya. Sementara para sahabat-sahabat lain bangga, senang, bahagia karena Islam sudah sempurna. Tapi di balik itu semuanya hanya beberapa orang sahabat yang memiliki kekuatan batin. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Hamin 3 ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kuat lagi karena sakit yang beliau rasakan. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah
yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan mungkin nanti panjenengan lihat dalam Sahih Bukhari, bagaimana saat-saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menderita sakit yang cukup berat akibat pengaruh racun. Akibat pengaruh racun yang dia alami, yang beliau alami 3 tahun menjelang kematian beliau, 3 tahun menjelang wafatnya beliau. Di mana pada saat perang Khaybar, di mana kemenangan pada saat itu dimiliki oleh kaum muslimin, orang-orang Yahudi bersekongkol, orang-orang Yahudi balas dendam, sehingga ada seorang wanita, Zainab bin Al-Haris, dia meracun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 hal kekuatan niat yang ada di Zainab itu. Karena anaknya meninggal dalam perang itu, karena bapaknya meninggal dalam perang itu, dan karena saudara laki-lakinya pun meninggal, dia balas dendam. Dia bikin hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paha kambing yang dilumuri dengan racun. Rasul memang suka paha kambing itu. Saya yakin di antara hadirin nggak ada yang nggak suka. Angkat tangan yang nggak suka. Semuanya suka. Itu kesenangan Nabi. Dan Nabi diberikan hadiah itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah itu, langsung digigit, dan subhanallah, ini mujizat Rasulullah SAW. Di mana tulang yang ada dagingnya dipegang Nabi itu bicara bahwa ini ada racunnya. Sempat digigit, kemudian dimuntahkan, itu pun masih masuk. Ada beberapa sahabat yang memang sudah masuk racun itu. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil wanita itu, kamu yang melumuri racun ini. Iya ya Rasulullah, aku hanya ingin tahu apakah engkau benar-benar Nabi. Ternyata betul bahwa dia adalah seorang Nabi, karena atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala tulang bisa bicara. Masya Allah ya. Akhirnya dia masuk Islam. Tetapi racun itu bisa diminimalisir oleh Rasulullah SAW, tidak sampai membunuh beliau, dan beliau menggunakan tibun nabawi, pengobatan ala Nabi. Ya. Saya tidak akan berbicara bagaimana pengobatan itu. Mungkin antum bisa nyari nanti. Ya apa nih kan racun itu pakai tibun nabawi begitu ya. Bapak dan saudara sekalian, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat, tetapi racun itu masuk dalam tubuhnya, dan beliau rasakan 3 tahun lamanya itu beliau masih merasakan itu. Di saat-saat menjelang wafatnya, beliau sampaikan kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, aku tidak kuat, urat nadi jantungku terasa berat sekali karena racun yang 3 tahun yang lalu aku pernah diracun. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq di saat beliau sudah tidak mampu untuk menjadi imam karena sakit-sakitnya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Di saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam dan beliau merasakan ketidakhadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya di mihrab sudah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang tidak ada. Mulai dari takbir sampai salam yang ada adalah menangis Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu lembut hatinya. Kados panjenengan nggih. Lembut hatinya. Gampang nangis, ya. Sebenarnya salah satu di antara tanda-tanda lembutnya hati itu gampang nangis. Bukan nangis karena nggak punya duit, bukan. Nangis karena terenyuh akan umpamanya kebenaran diinjak-injak. Ada sesuatu, ingat Nabi menangis, ingat kebesaran Allah menangis, ketika sholat menangis. Ya seperti itu. Bapak dan saudara sekalian, kemudian pas Yaumul Isnain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persis pada tanggal 12 Rabiul Awal,
beliau kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Tidak dijawab. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Tidak dijawab. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Dijawab. Ya Fatimah, kita kedatangan tamu. Karena pada saat itu Nabi bersama Fatimah. Kita kedatangan tamu. Setelah dibuka, tamunya masuk. Siapa gerangan tamu kita? Ya Rasulullah, dia adalah malaikat al-maut. Dia adalah malakul maut. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kedatangan tamu ini, beliau merinding, bergetar. Untuk beliau bergetar, kaki beliau lemas. Ini seorang Rasul, seorang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedatangan tamu seperti itu, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, kemana malaikat Jibril? Malaikat maut ini mengatakan, ya Rasulullah, malaikat Jibril ada di langit bumi. Kemudian malaikat ini menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku ingin bersilaturahim. Yang kedua, aku diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rohmu. Itu pun jikalau engkau izinkan. Subhanallah. Coba. Itu pun jikalau engkau izinkan. Antum bisa bayangkan, ya. Suasana luar biasa yang dialami baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sangat makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang makrifat kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang paling makrifat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tidak lama kemudian malaikat Jibril datang persis di dekat kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, ya malaikat Jibril, sampaikan kepada aku tentang berita kegembiraan. Kemudian malaikat Jibril bilang, wahai Rasulullah, umatmu adalah umat akhir zaman. Tetapi umatmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Muhammad, umatmu ini adalah umat akhir zaman. Tetapi umatmu adalah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kabar kegembiraan yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Rasul tersenyum. Di saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Akhirnya Rasulullah mempersilahkan malaikat al-maut melaksanakan tugasnya, yaitu mencabut roh beliau. Saya tidak akan ceritakan bagaimana cara mencabutnya, bagaimana yang dirasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu manusia yang paling mulia, Pak. Dicabut itu luar biasa sakitnya. Ada penggalan-penggalan kata-kata, wahai malaikat, apakah seperti ini sakit ketika engkau mencabut roh manusia? Ya Rasulullah, ini adalah yang paling halus. Ini adalah yang paling pelan. Aku mencabut roh setiap manusia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di saat-saat roh itu dicabut oleh malaikat ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ummati, ummati, ummati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umatku, umatku, umatku. Di saat-saat menjelang kematiannya, di saat-saat menjelang wafatnya beliau masih berwasiat, ummati, ummati, ummati. Ya. Inilah pemimpin agung, pemimpin yang luar biasa.
seorang nabi dan rasul yang paling banyak pengikutnya. Sehingga beliau mengingat kembali di saat-saat ajal sudah menjelang dicabut oleh malaikat ini, Rasul masih ingat umatnya. Kemudian di saat menjelang sakaratul maut itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-salah, 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 wattaqullah, wa ma malaikat aimanukum. As-salah, as-salah, as-salah. Dan hendaknya kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hamba sahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengingatkan kepada kita as-salah, as-salah, as-salah. Itu di saat Rasul menjelang wafat. Artinya apa? Wasiat ini bukan hanya orang-orang di sekitar Nabi pada saat itu, tetapi wasiat Nabi ini untuk umat beliau, orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang mendambakan mendapatkan apa? Syafaat kelak di yaumil qiyamah. Jangan lupakan wasiat itu. As-salah, as-salah, as-salah. Wattaqullah wa ma malakat aimanukum. Coba antum renungkan. Perintah yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salat. Perintah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah as-salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali nanti di hari kiamat yang akan ditanyakan oleh Allah adalah salat. Kalau salatnya baik semuanya. Kalau salatnya rusak semuanya. Bagaimana kalau nggak salat? Lebih parah lagi. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, jamaah rahimakumullah, bisa diartikan bahwa jangan pernah meninggalkan salat. Sesibuk apapun panjenengan, seruat apapun persoalan yang jenengan terima, jangan pernah meninggalkan salat. Pada saat bepergian, salat bisa dikosor. Pada saat ada angin, ada hujan lebat, salat bisa dijamak. Di saat sakit, salat juga bisa dijamak. Dalam kondisi perang pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat berjamaah. Dalam kondisi genting pun Rasul tidak pernah meninggalkan salat. Inilah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiat untuk umatnya. Makanya jangan pernah meninggalkan salat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, akhirnya tepat di penghujung waktu duha 12 Rabiul Awal, beliau meninggalkan para sahabat dan umat Islam pada saat itu. Ibnu Abbas bersumpah 9 kali. Ibnu Abbas bersumpah 9 kali. Muhammad adalah Rasulullah yang diutus untuk umat manusia. Beliau wafat dalam kondisi syahid. Muhammad adalah utusan Allah yang diutus untuk manusia, dan beliau wafat dalam kondisi syahid. Karena beliau diracun, dan racunnya itu sudah 3 tahun lamanya, tapi dirasakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah syahid. Bapak dan saudara sekalian, tentunya inilah kisah yang terakhir, kisah yang menjelang wafatnya Nabi seperti itu. Lantas pertanyaannya, kita pernah mendengarkan, kita pernah melihat ya, kok jadi tegang begini ya?
Apa kalau berbicara masalah kematian terus takut begini ya? Karena kadang-kadang pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah, kemudian beliau berdiri atau duduk di pinggir kuburan. Mohon maaf ya, di pinggir kuburan. Hanya melalui kajian ini saya ingatkan bahwa dilarang keras, walaupun panjenengan mengantarkan orang ke kuburan, bukan mengantarkan orang ke kuburan, mengantarkan jenazah sambil menunggu ya ini dan itu, tolong jangan sekali-kali duduk di atas kuburan. Dan insya Allah kalau aktivis pengajian kayak gini paham. Tapi apalah salahnya kalau saya sampaikan, khawatir lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah, kemudian beliau duduk di pinggir kuburan sampai beliau air matanya membasahi tanah. Tanah jadi basah. Bisa antum bayangkan kalau tanah jadi basah, bagaimana tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, wahai saudaraku, ingatlah akan ini. Yang dimaksud adalah ingatnya akan kuburan ini. Utsman bin Affan adalah termasuk sahabat yang gampang menangis. Ketika ada di kuburan, kemudian beliau berdiri di pinggir kuburan. Beliau menangis sejadi-jadinya. Sahabat yang lain menanyakan, ya Utsman, engkau ketika disampaikan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis seperti ini. Kemudian Utsman mengatakan, wahai sahabatku, aku pernah mendengarkan Nabi SAW mengatakan bahwa kuburan adalah manzilah min manazil al-akhirah, adalah persinggahan awal menuju kampung akhirat. Barang siapa yang di tempat ini dia bahagia, maka dia akan mudah kelak di yaumil qiyamah. Tapi barang siapa yang dia mengalami kesusahan di sini, maka amat sangat berat ketika di yaumil qiyamah. Inilah yang menyebabkan Utsman bin Affan menangis. Makanya Bapak dan saudara sekalian, kalau sudah berbicara masalah kematian, kok masih cengengesan? Luar biasa. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan gini, bahwa warisan yang terbaik adalah ilmu, dan pelajaran yang terbaik adalah kematian. Makanya kalau ada kematian, jangan ngantarkan, jangan ikut nyolati di sini, kemudian ngantarkan kubur, jangan cengengesan. Apalagi ngomong dan ngolor gitu, jangan. Ingat, hari ini kita mengantarkan saudara kita, kita nyolati saudara kita ngantarkan ke kuburan, kemudian kita ikut mendoakan. Ya. Suatu ketika kita pasti akan digitukan. Saya terus jadi teringat ada kepala aliyah ketika ketemu dalam sebuah pertemuan teman-teman yang dulu pernah diajar. Beliau mewasiatkan tentang sholat, tentang umroh, haji, dan diselipkan bahwa kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Nanti dilihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8 dan surat An-Nisa insyaallah ayat 48 atau 68 ya. Ketika beliau bercerita sore hari begitu, kemudian diantarkan pulang, malam harinya meninggal. Masya Allah. Kematian adalah pelajaran yang sangat berharga. Siapa tahu setelah saya ngomong kayak gini, bukan ustadznya yang meninggal, tapi yang mendengarkan ada yang meninggal. Kira-kira siap? Kematian itu wajib apa sunnah? Wajib kan? Oh, kalau fardu kifayah enggak masalah, fardu ain nih. Ya kan? Siap atau tidak siap harus siap. Nah, kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian, pernah viral dan pernah disampaikan kepada kita bagaimana seorang wartawan di Timur Tengah menanyakan ke setiap orang yang hadir, setiap orang yang ada di jalan,
Bagaimana seandainya hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada? Apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada yang bisa bicara. Tetesan air mata, tangisan, kemudian kesedihan. Ya. Menurut antum bagaimana seandainya Rasulullah hari ini hadir? Menurut ibu bagaimana seandainya Rasulullah hari ini hadir? Menurut anda bagaimana seandainya anda berbicara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rata-rata mereka nggak bisa mengucapkan, rata-rata mereka menangis karena saking cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita wajib mencintai Nabi. Kenapa kita wajib mencintai Nabi? Karena Nabi sendiri berpesan. Karena Nabi sendiri mengatakan, man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, faqad kana ma'i, pasti dia akan membersamaiku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita mencintai Nabi kalau kita nggak mengenal Nabi? Antum mencintai seseorang karena antum kenal dia. Bagaimana kita mencintai saudara muslim yang lain kalau kita nggak kenal? Bagaimana kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita memperjuangkan risalah beliau? Bagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau kalau kita tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita lebih kenal tokoh-tokoh yang nggak jelas jeluntrungnya. Kita lebih kenal kehidupan tokoh-tokoh yang nggak jelas ujung pangkalnya daripada orang yang paling dijanjikan, yang paling mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada diri Nabi itu uswah hasanah, suri teladan yang terbaik. Lantas bagaimana kita mensuri teladan dari Nabi kalau kita nggak pernah membaca sirahnya, kalau kita nggak pernah membaca kehidupan Rasulullah, kalau kita tidak pernah membaca sejarah-sejarah beliau? Makanya awali dari itu. Saya teringat Syed Qutb atau siapa itu, lupa saya. Jadi ketika dalam kondisi futur itu kadang iman itu kan kadang naik, kadang turun. Yazid wa yanqus. Ketika dalam kondisi futur menurun begitu, beliau sarankan baca sejarah Nabi, baca sejarah sahabat, baca sejarah para ulama. Akan muncul kembali ingatan-ingatan itu. Akan muncul kembali semangat di dalam beragama. Bapak Ibu dan saudara sekalian, nah sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang melecehkan Rasulullah. Banyak enggak? Banyak, Pak. Insya Allah. Ini zaman nih apa gimana ya kok sampai orang berani melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang sudah ragu kepada agamanya, dibikin ragu kepada agamanya melalui apa? Melalui pelecehan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul berhasil dilecehkan, ya. Kemudian pada gilirannya nanti Al-Quran dilecehkan. Pada akhirnya nanti Rabb kita juga dilecehkan. Lantas apa kewajiban kita? Apa kewajiban kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak dan saudara sekalian, kalau Rasulullah dilecehkan, kemudian antum diam, apalagi nggak mau, ya sudahlah, ada yang ngurusi sendiri sudah. Ya. Maka perlu dipertanyakan keimanan antum kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita kan kepingin cintanya Allah. Katakan Muhammad, jikalau kalian semuanya ingin cinta dari Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Allah akan mencintai kalian. Jadi gampang sebenarnya. Bagaimana cara kita supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus mencintai, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi SAW kalau kita tidak pernah membaca hadis-hadis beliau, membaca sunnah-sunnah beliau, membaca sejarah beliau. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada beberapa alasan ketika seorang mukmin membela nabinya. Yang pertama, setiap mukmin wajib mencintai Rasul. Bahkan dikatakan tidak sempurna iman kita, tidak sempurna iman kita kalau tidak mendahulukan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rawahu Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai aku melebihi dari mencintai anaknya, mencintai orang tuanya, dan mencintai seluruh manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, coba kita agak cairkan sedikit. Ya. Apa indikasi seseorang mencintai orang lain itu? Indikasinya apa? Antum mengatakan cinta kepada Allah, indikasinya apa? Tolak ukurnya apa? Antum bisa disebut cinta kepada Nabi itu tolak ukurnya apa? Satu, biasanya kalau orang senang dengan orang itu kan disebut-sebut namanya, ya enggak? Disebut namanya, dipuji, disanjung, gitu ya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Disuruh kemanapun dia mesti ikut. Mas, bener tak? Sampean masih mencintai aku? Mau gitu kan? Biasanya kalau nikah-nikah awal itu kan, hidup semati kayak gitu ya. Tapi kalau sudah punya anak 1, 2, 3, 4, 5, sudah mulai luntur, ya. Sehingga muncul pertanyaan dari istrinya, Mas, bener nggak sampean mencintai aku? Kenapa dek kok sampean tanya kayak gitu? Enggak, aku melihat sampean sudah mulai berubah. Berubahnya di mana? Iya, aku jaluk ngene wis gak dituruti. Nah, jadi indikasi seseorang mencintai seseorang itu dia rela berkorban. Ya. Sekarang bagaimana kalau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sesuatu, kemudian kita tidak rela untuk melakukannya? Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya kita mencintai beliau, kemudian nama beliau dilecehkan, kira-kira gimana? Marah nggak panjenengan? Iya nok ini, ayo. Kalau Nabi dikatakan pikiran Nabi, pikiran Muhammad itu ngikuti setan, itu kira-kira gimana jenengan? Marah nggak? Kira-kira kalau ketemu wongnya gimana? Jadi nggak salah ya. Ada orang yang marah betul itu ya. Memang harus marah, Pak. Tapi negara kita ini kan negara hukum. Jadi kita salurkan kemarahan itu sesuai dengan prosedural, ya, sehingga tidak terjadi pelecehan kepada agama. Jadi alasan yang pertama kenapa kita membela Nabi, karena kita mencintai beliau. Tidak sempurna iman seseorang sehingga seseorang itu mencintai Rasulullah melebihi, ingatlah, melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, bapaknya, atau seluruh manusia. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kemudian yang kedua, andai kata ada seorang yang menista, ada yang menista Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dikategorikan menista ke seluruh nabi. Bukan hanya menista Rasulullah Muhammad. Kalau dia menistakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama dengan menista seluruh nabi. Lihat nanti dalam surat Al-Baqarah 285.
amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusul. Al-ayat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepadanya, yaitu Al-Qur'an dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang beriman. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi kalau ada orang yang menista Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan menista seluruh para nabi. Karena apa? Karena ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Rasul dinistakan sama dengan menistakan semuanya. Begitu. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'anul Karim mengaitkan keberuntungan seorang mukmin di dunia dan di akhirat ini dengan aksi mendukung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajarannya. Kita lihat di dalam apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu bi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'uhu an-nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Inilah keyakinan yang harus kita miliki. Adapun orang-orang yang beriman kemudian dia dia meningkatkan keimanannya itu, ya, dia memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti cahaya terang itu, yaitu petunjuk yang dibawanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau panjenengan, para hadirin sekalian, orang-orang yang beriman, kemudian iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian panjenengan itu memuliakan, menolongnya, mengikuti cahaya kebenaran yang dibawa itu, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi inilah sikap hidup kita, inilah keyakinan kita. Kenapa kita menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Begitu. Ada orang, Pak, ada orang ketika Rasul dinista itu, ya sudahlah, tidak apa-apa. Rasulullah itu sabar. Rasulullah itu sabar. Kok kamu nggak sabar? Ada kan begitu kan? Rasul itu penyantun, Rasul itu sabar. Diludahi, tersenyum kok, sama dengan jenengan ya. Rasul dihina, tenang Rasul. Rasul itu kalau marah, Pak, kalau dirinya dihina, Rasul sabar memang. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hak-hak Islam, hak-hak Allah dilecehkan, angkat senjata Rasulullah, marah beliau. Ya, adzan dulu kali. Tafadhal.
Baik, saya lanjutkan. Kenapa kita perlu membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu, dalam maqasidus syariah, pokok-pokok ajaran syariat, itu ada hifdzuddin, menjaga agama. Dan Nabi itu salah satu di antara simbol agama Islam. Jadi kalau kita menjaga Nabi, itu sama dengan menjaga agama. Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai dilecehkan. Al-Quran jangan sampai dihinakan. Rasulullah jangan sampai dilecehkan. Kalau sampai tiga hal ini, simbol agama yang sangat kuat, yang terekam dalam hati manusia, umat Islam, umat Islam, itu kok dilecehkan, otomatis umat Islam pasti marah. Ya. Jadi kalau melecehkan ini sama dengan melecehkan agama itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada satu kisah yang cukup menarik. Bagaimana seorang, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di negara kita, ya. Mungkin ini juga sering kita sampaikan, mungkin jenengan baca dan sering juga jenengan dengarkan. Bagaimana seorang qadhi yang sangat masyhur, ulama yang cukup disegani, yang menjadi seorang qadhi, hakim yang agung di Lebanon, yaitu seorang qadhi yang bernama Syekh An-Nabhani. Beliau Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau ketika mengadili seorang pemuda yang membunuh manusia, yang membunuh seorang pemuda, membunuh seorang manusia, yang menghina Nabi. Baik anak muda, benar kamu membunuh orang lain? Betul Pak Hakim, tolong ceritakan kepada kami hal ikhwal, kenapa kok kamu sampai membunuh? Pak Hakim, aku tidak kuat ketika junjunganku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan. Aku tidak kuat mendengarnya. Detak jantungku meningkat sehingga aku ingin membunuh orang itu yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Hakim turun, palunya ditaruh, turun. Wahai anak muda, tangan yang kamu gunakan itu membunuh itu tangan yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Tanganku yang kanan, Pak Hakim. Dijabat, dicium berkali-kali. Wahai anak muda, tangan inilah yang akan menuntunmu ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para hadirin sekalian, saksikan, hari ini aku tidak mampu untuk mengadili seorang pemuda yang membela junjungannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lepaskan jabatan itu. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau sampai Rasulullah dihinakan, kalau orang sampai Rasulullah dilecehkan, para ulama mengatakan wajib hukumnya orang yang melecehkan itu mati. Ini hukum Islam. Ini hukum Islam. Yang berbeda, pelecehan di negara kita hukumnya lain. Memang ada hukumnya. Tapi kalau hukum Islam diterapkan, hukum syariat diterapkan, setiap orang yang menghina Rasulullah SAW, hukumannya mati. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu apa? Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita berbicara tentang ma'rifatul Rasul? Apa yang bisa kita sampaikan kelak ketika di yaumil qiyamah? Bisa enggak kita ini berjumpa dengan Rasulullah? Pantas enggak kita ini mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sementara kita belum pernah, atau kita tidak menegakkan syariatnya, kita tidak menegakkan sunnah-sunnahnya. Bahkan kecenderungan kita sering melecehkan sunnah-sunnah beliau. Hal yang paling kecil saja kita tidak melakukan, mengerjakan dalam setiap kehidupan kita sunnah-sunnah beliau. Pantaskah kita mendapatkan kasih sayang beliau? Pantaskah kita dibersamai beliau untuk masuk surganya Allah? Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, akhirnya kita tutup kajian pada malam hari ini
Dan ungkapan nanti dilihat dalam surat An-Nur, ya, maaf, surat At-Taubah ayat 24, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita bahwa sesuatu yang paling harus kita cintai, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Sampai Allah mengatakan, jikalau selain itu kita mencintainya, mendahulukan kecintaan kita kepada kul in kana aba'ukum wa abna'ukum dan seterusnya itu, jikalau bapak kamu, anak kamu, keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu, harta perniagaan yang kamu khawatiri akan kerugiannya, rumah mewah yang kamu senangi, jikalau semua itu ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Jadi kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulullah dan jihad fisabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu saatnya Allah akan mendatangkan perkara kepada kamu. Karena itu mari dalam keterbatasan ini, ayo kita kuatkan tekad kita untuk mengkaji agama Allah lebih dalam, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengkaji agama Allah dengan baik kalau kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ada tafsir dari agama Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tafsir dari Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Karena itu mari kita perdalam lagi untuk mengkaji sirah nabawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.